yang keluar. Ternyata jaket ini tidak menghasilkan kalor atau tidak menghasilkan panas, tapi jaket cukup sebagai penyekat panas sehingga panas itu berasal dari tubuh kita sendiri. Jadi jawabannya adalah ya igloo sebagai isolator panas sehingga mencegah apa? Mencegah panas dari igloo. Keluar dari igloo. Nah, sekaligus mencegah udara dingin masuk ke dalam. Ya, udara dingin masuk ke dalam. Nah, kata kuncinya isolator ya. Ini kata kuncinya. Oke. Nanti bisa dikembangkan sendiri untuk berikutnya. Baik, yang B. Nah, warga biasanya terkadang dia membuat api ya anak di dalam igloo gitu. Katanya agar bagian dalamnya lebih hangat. Lalu ada seorang turis yang membuat pernyataan bahwa pembuatan atau membuat api di dalam itu akan menyebabkan dinding salju itu yang padat akan menjadi cair. Sehingga tidak efektif untuk menghambatkan penghuninya. Salah, Mister. Salah. Karena udara yang terdapat di dalam balok es bisa mencegah suhu panas keluar dari igloo yang disebabkan oleh udara yang tidak bisa bersirkulasi dengan baik di dalam balok es. Oke, jadi tapi apakah igloonya mencair? Tidak. Nah, jadi turisnya itu benar, salah, atau sebagian benar? Sebagian benar. Nah, terus benarnya yang mana benarnya? Benar. Dia kan ada dua pernyataan di sini ya. Perhatikan pernyataannya. Pernyataannya bahwa igloo itu mencair sehingga tidak efektif untuk menghangatkan penghuninya. Mana yang pernyataannya benar, mana yang salah, atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Sebagian benar. Ya, ini pernyataan A, ini pernyataan B. Mana yang benar, mana yang salah? Atau salah dua-duanya atau benar dua-duanya? Yang benar igloonya bisa mencair. Yang A benar nggak igloonya nanti mencair kalau ada api di dalamnya? Benar apa enggak yang A? Bisa saja. Benar. Yakin? Bisa saja. Ya, bisa saja. Terus tidak efektif untuk menghangatkan penghuninya? Salah. Loh, kalau mencair kan tadi enggak, kan betul kan enggak bisa menghangatkan penghuninya kalau cair. Nah iya. Tapi dia kan bisa membuat lagi. Iya, ternyata memberi api di dalam igloo itu sengaja biar mencair. Biar Coba perhatikan di sini balok-balok es itu merekat. Betul sekali. Jadi balok-balok es awalnya itu kan coba kamu lihat ini susunannya kan tidak rapat awalnya ya, awalnya tidak rapat. Nah, bagaimana supaya antar celah itu nanti menjadi lebih rapat? Ternyata di dalamnya memang diberi api. Ya. Sehingga di dalamnya ini ya, di dalamnya igloo atau saya gambar lagi aja di sini. Awalnya ada celah-celah antar igloonya, antar balok esnya ya. Nah, ini mungkin. Nah, kemudian diberi apa tadi? Api. Diberi api. Nah, api warnanya apa? Api warnanya merah ini ya. Lalu yang terjadi apa yang terjadi? Esnya di sini baloknya akan mencair. Nah, cairan ini ketika di awal mula pembuatan itu akan terkena udara dingin di dalam ya, atau dia kehilangan panasnya. Setelah kena panas, kehilangan panas akan meleleh lagi, dan lelehan itu yang menjadi padat itu memenuhi apa? Ruang-ruang di antara balok-balok es ini. Nah, sehingga sekarang setelah diberi api di dalamnya dan leleh kemudian
membeku lagi, iglunya menjadi lebih baik. Kenapa? Saling menempel. Karena Jadi kokoh. karena satu kokoh, yang kedua menempel, maka iglunya jadi lebih kokoh, Pak. ya, dia satu lebih kokoh ya, iglunya lebih kokoh yang satu, yang kedua ya, jadi ruang atau celah tertutup. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ya? Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah sebagian benar. Benarnya di mana? Iglu mencair. Salahnya di mana? Tidak efektif. Ternyata dengan iglu mencair itu menjadi lebih efektif. Padat dan kokoh. Lebih kokoh ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Lanjut nomor 2. Sebuah lilin yang menyala diletakkan di atas piring berisi air dan lilin ditutup dengan silinder kaca terbalik. Seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Setelah beberapa saat nyala api padam dan permukaan air dalam silinder naik. Pertanyaannya, jelaskan mengapa api padam. Karena di dalamnya tidak ada udara. Proses pembakaran oksigen di dalam gelas tersebut Ya, digunakan untuk pembakaran api sehingga oksigen tersebut lama-kelamaan akan habis. ya, kata kuncinya adalah oksigen. Untuk apa ini? Untuk pembakaran. Jadi pembakaran kan proses kimia ya. Salah satu proses kimia kan pembakaran. Nah, dia pembakaran itu butuh yang namanya oksigen. Jadi mengapa nyala api padam? Karena Tidak kurang oksigen. jumlah Tidak ada oksigen. oksigen makin lama. Satu sama, Mas. Satu sama. Makin lama apa? Makin Berkurang. berkurang sampai apa? Sampai habis. Sampai habis. Nah, sehingga pembakaran, bagaimana pembakaran? Terhenti. Nah, jadi pembakarannya terhenti. Kenapa? Karena oksigennya digunakan makin lama, makin berkurang sampai habis, sehingga pembakarannya terhenti. Gampang ya? Iya. Kata kuncinya ini sebenarnya oksigen untuk pembakaran. Nah, berarti tubuh kita butuh oksigen itu untuk pembakaran ya? Iya. Betul? Ya. Berarti tubuh kita itu terbakar ya? Enggak. Hah? Betul nggak tubuh kita itu terbakar setiap saat? Jawabannya iya. Loh, Pak, kok kalau terbakar kenapa kok udah habis, Pak? Karena pembakarannya itu adalah untuk mengubah apa? Makanan menjadi energi. Iya sih. Jadi pembakaran tubuh kita enggak masalah. Apakah tubuh kita pembakaran menghasilkan panas atau kalor? Katanya iya. Iya, ya kita punya kalor ya. Oke. Nomor B. Mengapa hal ini menyebabkan permukaan air naik? Kata kuncinya apa, yuk? Karena tekanan udara di luar lebih besar daripada tekanan udara di dalam. Ya, kata kuncinya tekanan udara. Nah, kapan itu tekanan udaranya bagaimana di dalam? Berkurang. Ya, tekanan udara di dalam berkurang, ya. Sehingga lebih kecil dari mana? Lebih kecil dari tekanan udara di luar. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga Permukaan air naik. sehingga air apa masuk dan Dalam silinder. menaikkan apa, Rek? Permukaannya ya. Permukaannya. Oke, ada pertanyaan? Jawabannya dikirim di grup ya. Oh iya. Itu ya. Gampang ya?
Jadi karena berkaitan dengan tekanan. Kalau saya bilang karena ada pembakaran ini tekanan di dalam berkurang, tekanan di dalam bertambah, boleh enggak? Boleh apa enggak? Enggak. Di dalam berkurang, di luar bertambah tekanannya. Benar. Oh, benar. Bisa. Ya, Di benar. dalam berkurang, di luar bertambah, betul? Iya, betul. Hah? Betul. Hah? Salah. Kenapa? Yang di dalam berkurang betul, tapi di luar ini Di luar tetap. ya. Jadi di luar tetap. Karena kenapa ya? Di luar kan tekanan udara pada ruangan terbuka, ya. Sehingga naiknya itu terjadi bukan karena di luar itu naik, tapi karena di dalamnya itu turun, gitu. Oke, harus hati-hati. Nomor 3. Gampang ya? Iya, gampang nomor 3. Mana yang tidak memiliki tulang belakang? Lipan, ubur-ubur, Lipan, terus ubur-ubur, terus siput, kepiting, terus siput, terus nyamuk. Ya, coba kalau kita lihat ini. Yang pertama kalau ini lipan, kemudian mana yang sejenis dengan lipan? Siapa yang bisa menggolongkan ini? Sejenis dengan lipan. kepiting, antropoda, Kepiting. Ada lagi? Nyamuk. Nyamuk. Nah, ketiganya digolongkan apa? Antropoda, Arthropoda apa? Arthropoda. arthropoda, Arthropoda. Nah, apa itu arthropoda? serangga, Hewan Hewan berruas. berkaki berbuku. Ya, berruas atau berbuku-buku. Ciri-cirinya apa? Punya tiga segmen. Segmennya apa aja berarti? Kepala, dada, perut. Nah, kemudian bedanya apa ini? Ini yang persamaannya kan berarti ini antara lipas, kepiting sama nyamuk, sama-sama arthropoda atau hewan beruas-ruas. Perbedaannya apa? hidupnya. Kalau diklasifikasikan, Hidupnya sama makanannya. kalau diklasifikasikan arthropoda ini, berarti kalau yang ini termasuk golongan apa? Myriapoda. Myriapoda. Kalau yang ini? C dulu. Cephalopoda. Oh, bukan. Terus ya. Kalau yang ini? Oh, aku tahu Insekta. Insekta. Nah, berarti kita harus belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Saya lagi. Nah, Myriapoda, krustasea sama insekta atau krustase sama insekta. Nah, perbedaannya jumlah kakinya dulu berapa? Yuk, kalau insekta ada berapa? Berapa pasang? 6. Pasang Ada berapa pasang? 6. Iya, berapa pasang 6 itu? 3. 3 pasang. Kalau krustase berapa pasang? Halo? 5. 5 pasang apa 4 pasang? 4 lah. 5. Hah? 5 pasang. 5 lah. Betul. Kalau Myriapoda Lu berapa kakinya?
Banyak kelihatannya. Iya, Lebih dari banyak satu. pasang ya, Lebih atau dari lebih satu. dari yang lainnya. Ada pertanyaan ini krustase ini. Kenapa panjang bahas krustase kok panjang? Bahas arthropoda kok panjang? Itu loh, Pak. Panjang, kenapa lobster, panjang bahas udang. arthropoda kok panjang? Karena arthropoda adalah makhluk hidup yang jumlahnya paling banyak di dunia, ya. Dimanapun kamu ketemu semut ya, ketemu kelabang ya, banyak apa enggak itu kelabangnya, semutnya? Banyak. Dari insekta serangga saja ada kupu-kupu, belalang ya, apalagi Nyamuk malaria. nyamuk aja jumlahnya banyak ya. Iya. Nah, terus membunuhnya paling banyak. iya, membunuhnya paling banyak ya. Nah, di antara krustase, ini ada myriapoda, ada krustase, di antara arthropoda ya, ada myriapoda, krustase sama insekta. Mana yang paling banyak jumlahnya di dunia? Insekta. Iya, insekta paling banyak ya. Lanjut nomor berapa ini? 4. Karem. Apa? Silakan. Energi kinetik gas. Energi kinetik yang A. Apa? Energi Kinetik kimia dulu katanya. Potensial. Menjadi kinetik. Oh iya, Energi potensial bisa pegas. gitu. Kok bisa pegas? Ya. Karena mobil mainan ini akan bergerak kalau pegasnya diputar. Digerakkan. Ya, diputar. Ini sebenarnya ada gambarnya ya, lupain enggak ditampilkan gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oh, kayak gitu. Ya, belakangnya itu ada putarannya itu lo tahu? Iya, tahu kan ya? Jadi energinya berasal dari energi potensial pegas. Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Karen melakukan percobaan ya dengan jumlah putaran berbeda. Kemudian dia ini bukan merencanakan ya, menuliskan atau menggambarkan ya. Hasilnya pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah apa yang dapat Karen simpulkan dari percobaan tersebut? Semakin banyak putaran semakin jauh jaraknya. Karena laju mobil semakin Semakin banyak putaran semakin jauh jaraknya. Terus jarak semakin jauh jaraknya. makin jauh atau panjang atau besar. Gampang ya. Coba kamu lihat ini. Kalau putarannya 1 kali, dia sampai dia hampir 2 ya. 2 kali putaran hampir 4. 3 kali putaran 4 lebih. 4 kali putaran 6 lebih ya. Nah, seperti itu. 5 kali putaran hampir 8. Nah, berarti artinya semakin banyak putaran maka jarak yang ditempuh semakin banyak atau jauh. 5. Jumlah 4 organisme Produsennya itu yang paling bawah. Dosen yang paling bawah. Yang paling bawah itu siapa? Tumbuhan atau hewan herbivora yang Z. Z. paling Yakin? bawah. Coba kita hitung ya. Paling bawah. Kan ada W, apalagi? Y, W-nya Z, Z,
X. Nah, kita hitung ya W-nya ya. Ada 4, aku lupa. 1, 2, 3, W-nya ada 6, X-nya ada 4, Y-nya ada Y-nya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y-nya 8. Terus Z-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Terus X-nya 1, tinggal 2, 3, 4, 4. Iya, di sini coba coretannya panjang, ada yang coret biasa, ada yang X, ada yang ber, ada yang kotak. Apa tujuannya? Biar nggak Supaya bisa bedakan. dibedakan. Ya, biar teliti ya. Jadi teliti. Nanti kalau kamu menghitung seperti itu ya. X-nya semua juga nanti begitu. nggak bisa hitung semuanya. Kalau coretan semua nanti bisa membingungkan. Oke, berarti yang paling bawah siapa ini? Z. 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 Terus atasnya? Atasnya Y. Y. Atasnya? W. Atasnya lagi X. Nah, Yang terakhir X. kenapa kok paling banyak ada di bawah? Karena produsen paling bawah. Ya, ini namanya apa ini? Kalau seperti ini namanya apa? Dasar piramida. Iya, piramida makanan. Di mana jumlah yang paling banyak adalah di paling bawah. Paling bawah berarti seperti produsen ya. Terus di atasnya produsen berarti produsen dimakan apa? Konsumen pertama. Mungkin siapa? Makan tumbuhan. Mungkin ada kambing gitu ya. Atasnya lagi berarti konsumen tingkat 2. Atasnya lagi adalah konsumen tersier atau tingkat puncak. Ya. Kenapa kok paling sedikit? Misalkan seperti mungkin elang atau mungkin harimau. Singa. Megalodon. Karena 1/2 dari konsumen yang paling atas ini akan memakan lebih banyak jumlahnya di bawah. Jadi biomasanya makin ke bawah semakin banyak. Ya, ini satu tumbuhan tidak akan cukup untuk satu hewan. Bisa jadi satu hewan di atasnya itu memerlukan beberapa tumbuhan untuk hidup. Nah, begitu ya. Nah, jadi organisme mana yang sama dengan produsen? Berarti Z. Konsumen pertama? Y. Gitu ya, gampang ya. Ya. Nomor 6. .592 kilowatt. Masa ya ditanyakan pada pembacaan 750 kilowatt. Berapa? 24750 kWh. 24 5 750. Berapa? 24 750. Oh, 750. Bentar. Nah, ini kita coret dulu. 750. Betul? Kita coba ya. Nah, ini kan meteran rumah tahu ya? KWH meter rumah di rumah tahu ya? Yang ada di depan kota itu ya. Nah, yang mencatat. Nah, KWH. Apa artinya KWH itu? Kilowatt. Kilowatt. Hanya apa hanya? Power. Ya. Kilowatt hour. Artinya berarti apa? Ribuan watt per jam atau jam gitu ya. Sekarang pemilik rumah mempunyai 4 bola lampu, 4 bola masing-masing 100 watt ya. Berarti dalam sehari itu berapa ini jumlahnya berarti? 400 watt. Ingat nanti harus dikalikan 7. Kenapa? 8 ya. Kenapa? Karena sehari ada 8 jam sehari. Gitu ya.
Karena semuanya sama, kalau 8 nanti kita pengalinya di belakang saja ya. Ini adalah energi per hari. Sama dengan 4 kali 100. Bentar, saya hapus dulu ini. Atau saya hapus semuanya dulu wis. Nah, karena nanti 8 jam per hari 8 dikali dalam kurung ya. Maka ini 4 kali 100, berikutnya ditambah berapa? 2 dikali 3.000 ya. Ditambah 3 kali berapa? 200. Sudah? Saya 8 dikali dalam kurung 4 kali 100 400 tambah 6.000 ditambah 600. 600. Berarti 8 dikali dalam kurung berapa ini kalau dijumlah ini? 7.000. 7.000. Berapa 7.000 kali 8? 56.000. 56.000 KWH ya? KWH ya? Bukan KWH warna. Apa itu? Bukan KWH, tapi cukup WH saja. Kenapa? Karena satuannya watt dikali jam ya, berarti 56.000 WH. Sekarang kita jadikan KWH. Caranya berarti 56.000 ini kita bagi dengan 1.000. Karena K kilo itu artinya 1.000 ya. Berarti jawabannya adalah 56 KWH. Berarti jawabannya 56 KWH ya. Iya. Kalikan Tidak 7. ya. Kenapa? Karena ini kan 1 hari ya. Kita mintanya 1 minggu. Sekarang 1 minggu. Berarti sama dengan 56 kita kalikan 7. 392. Ya, betul. Betul. KWH. Ya. Berarti jawabannya 392 ya. Tambah 24 358. Karena awalnya adalah jadi pembacaannya nanti. Nah, menjadi gimana? Berarti 24358 di awal hitungan ditambah 392. Sehingga jawabannya adalah berapa? 24750. Betul ya? Ya. Bisa? Bisa ya, gampang ya. Harus hati-hati. Ini tentang masalah hitungan di mana? Di listrik. Oke, berikutnya juga masih gampang ini. Sebenarnya gampang semua ini ya. Coba kita baca. Harus yang seperti itu. Nah, ini tumbler kompos adalah wadah tertutup yang mengubah sampah menjadi kompos kaya humus. Tumbler ini membantu mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang atau dikirim ke insinerator untuk dibakar. Mengumpulkan daun-daun kering dan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Dia masukkannya ke dalam tumbler kompos bersama dengan beberapa kompos. Dia mengukur ketinggian kompos selama beberapa minggu. Nah, coba ini. Week 1 berarti minggu yang pertama, minggu kelima, minggu 10. Apa perubahannya di sini? Semakin sedikit. Nah, mengapa tinggi kompos berkurang setelah beberapa minggu? Jawabannya? Karena kompos tersebut dicampur dengan kompos sebelumnya mengandung organisme pengurai. Jadi karena apa? Apa karena dicampur kemudian langsung jadi seperti itu? Karena jawabannya karena ada organisme pengurai. Karena terjadi mengalami pelapukan pembentukan. Pelapukan. Yang lain aja selain pelapukan. Karena terjadi boleh pembusukan misalkan ya. Atau nama lainnya penguraian. Oke, sampah. Oke, oleh siapa? Sampah. Oleh bakterianya dekomposer.
Nah, ya. Jadi karena terjadi pembusukan itu nanti volumenya akan berkurang ya. Itu. Apa tujuan penambahan kompos? Oh, di mana ada kompos? Perhatikan di sini. Jadi awalnya dia kan namanya tumbler kompos itu awalnya hanya apa di sini? Hanya sebuah sampah. Nah, sampah organik. Lalu ditambah lagi yang sudah jadi, kompos yang sudah jadi. Ya, ditambahkan. Nah, apa tujuannya ditambahkan kompos? Tinggal korek. Apa tujuannya, yuk? Agar kompos tersebut dapat terurai. Agar di sini kita bedakan antara kompos yang sudah jadi dengan tadi sampah organik. Yang nanti sampah organik ini tujuannya agar juga menjadi kompos. Di awal pembuatan sampah organik ini diberi kompos yang sudah jadi. Apa tujuannya? Agar apa ya? Nah, di kompos itu banyak apanya tadi? Banyak dekomposernya atau pengurainya. Jadi apa tujuannya penambahan kompos pada sampah organik itu? Agar sampah tersebut dapat diuraikan oleh organisme pengurai. Iya, agar penguraian sampah lebih cepat ya. Karena sebenarnya tanpa kompos ini juga nanti bisa busuk ya. Karena apa? Karena dari bakteri yang ada dia akan berkembang. Cuma kalau bakteri di awalnya itu sudah ada, sudah lebih banyak, maka nanti penambahannya lebih cepat dan pembusukannya akan menjadi lebih cepat pula. Itu gunanya diberi kompos pada sampah organik di awalnya ya. Kalau dibiarkan alami, wah lama ya. Berikan aja kompos yang banyak. Komposernya di sana, dekomposernya akhirnya penguraiannya menjadi lebih cepat. Oke, apa tujuan petani memanfaatkan kompos dari tumbler kompos ini nanti? Apa tujuannya? Mengurangi Sebagai jumlah pupuk sampah. alami untuk tanaman. Oke, sebagai pupuk agar tanah menjadi subur boleh. Atau kaya humus. Kaya unsur hara. Dari mana unsur haranya? Yaitu dari sampah organik ini nanti menjadi bahan-bahan anorganik. Karena tujuannya dekomposer adalah mengubah bahan organik menjadi anorganik atau disebut unsur hara. Ada pertanyaan? Tidak. Ada, lanjut. Nah, ini gampang ini. Berapa volume dan massa batu dalam satuan internasional? Nah, kita hitung volumenya dulu ya. Berapa volumenya? Bagaimana cara mencari volume? Volume awal air. Volume saat air diberi batu dikurangi volume awal air. Iya, diulangi volume awal. Jadi volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya berapa itu? 2960. Sekitar berapa ini? Sekitar volume itu kan massa yang ini ya. Berapa kira-kira ini? Coba kita hitung ya skalanya ya. Ini ada berapa skala dari atas ke bawah ya. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ruas nilainya 20 ml. Berarti satu ruas nilainya berapa? 2. Berarti kita hitung kembali yang ini. Kita hitung kembali yang ini ya. Berapa kalau itu satu ruas 2? Berarti kita hitung 2, 4, 6, 8, 10. Berarti kira-kira berapa ini? 10. Kira-kira? Kan ini naik 1, naik sedikit. 11 lah ya, kita 11. Ya, yang ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tambah 1.
17. Berarti volume akhirnya 17 dikurangi dengan 11. Berarti berapa? 6. 6 mililiter. Tapi mintanya satuan internasional. Nah, ya gimana yuk? Apa satuan internasional untuk volume itu? Meter pangkat 3. Harus dijadikan meter pangkat 3 atau disebut juga kiloliter. Dibagi berapa? Dibagi 1 juta. 1 juta. Bisa ya? Di matematika bisa ya? Nah, ini konversinya. Kiloliter sama dengan meter kubik. Ya, kalau liter sama dengan apa? Desimeter kubik. Kalau mililiter? Sentimeter kubik atau disebut juga cc ya. Disebut juga cc. Ini 1 kali turun. Ini kali berapa? Dikali 1000. 1 kali turun kalikan juga dengan 1000. Kalau 2 kali turun berarti kalikan 1 juta ya. Nah, berarti ini dikali 1 juta apa dibagi 1 juta ini? Bagi 1 juta. Bagi 1 juta. Duh, 6 dibagi 1 juta ya, kasihan ya. Berarti berapa? 0,0000006 meter kubik. Ini jawabannya. Tapi orang fisika lebih suka pakai 10 pangkat. Ayo siapa yang bisa membuat ini menjadi 10 pangkat? 6 dikali 10 pangkat min 6. Ya, 6 dikali 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Loh kok bisa dari mana Pak? Nah, kalau 1 juta itu kalau ada di bawah ya. Jadi ini kalau mungkin nanti dijadikan matematika menjadi 6 kali 10 pangkat 6. Ngerti ya? Nah, kalau ada di bawah jadi penyebut, ini bisa dibuat menjadi pembilang dengan cara pangkatnya dipakai negatif. Nah, begitu caranya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Lanjut, sekarang apanya yang dicari? Massa. Mana masanya? Masanya. Gimana cari massa ini? Massa berarti sama ya, massa akhir 15 gram. dikurangi 15 gram. massa awal ya. Iya, berarti 29,60 dikurangi 14,60. Berapa jawabannya? 15. 15 apa? 15 gram. 15 Apakah gram. sudah termasuk satuan internasional 15 gram? Belum. Harus jadikan apa? Harus jadikan apa? Kilogram. Kilogram ya. Kalau 15 kilogram jadikan kilogram, caranya gimana? Bagi 1000. Dibagi 1000 ya. Berapa bagi 1000 berarti? 0,015 kilogram. Ini sudah satuan internasional. Kalau saya mau buat kali 10 pangkat, gimana? 15 dikali 15 kali 10 pangkat min 3. Ya, orang fisika itu membuatnya bukan satu angka atau dia senengnya satu angka di depan koma. Jadi kalau ada 15 berarti 1,5. Nah, kali 10 pangkat berapa? Negatif 2 ya. Bisa kan? Ini kalau bisa nanti kamu SMP SMA-nya enak ini nanti ya. Ya, jawaban yang ini sudah boleh. Kalau ingin sempurna bisa jadi jawaban yang bawah ya. Ini caranya untuk membuat menjadi satuan internasional. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa massa jenis batunya? 2500. Nah, massa jenis itu Kilo M pangkat 3. adalah Rho ya. Apa rumusnya Rho? Rho sama dengan
M per V. Massa dibagi volume. M per V. Ya. Masanya adalah 6 per 1 juta ya. Dibagi volumenya berapa volumenya? Yaitu 15 per 1000. Loh, Mister. Kenapa? Masanya kebalik. Ternyata terbalik ya. Kok enggak ada yang ingatkan tadi ini ya? Kalau enggak ada yang ingatkan saya terus saja ini. Masanya adalah 15 per 1000 dibagi volumenya adalah 6 per 1 juta. 6 per 1 juta. Oh, terus gimana ini berarti? Sama dengan 15 per 1000 dikali 1 juta 1 juta per 6. Bisa disederhanakan? Bisa. Terus mana lagi ya bisa disederhanakan? 1000 sama 1 juta. 1000 sama 1 juta. Oh, 15 sama 6. 15 sama 6 dibagi 3 adalah 2, bagi 3 adalah 5. Terus mana lagi? 10 sama 2 yaitu 10 sama 2. 5 menjadi 2500. Betul? Kilogram 2500 kilogram per meter kubik. Meter kubik ya. Obor. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Soal terakhir ini 9. Oke, terakhir. Las. Apa bedanya? Pada ruang hampa udara apa yang terjadi kalau ada siapa ini? Bulu sama batu saya jatuhkan bersama-sama di ruang hampa udara. Mana yang akan sampai dulu ke bawah? Katanya besi sih. Kelihatannya besi. Besi. Bulu apa besi yang jatuh ke bawah lebih dahulu? Besi. Ada yang lebih dahulu, dua-duanya bulu. Pertanyaannya, jawabannya kalau di vakum yaitu TB sama dengan TI. Artinya antara bulu dengan besi akan jatuh bersama-sama. Ngerti? Kok bisa? Karena rumusnya ini GLB BB. Tahu GLBB itu apa? Gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti bisa dipelajari lagi. Di mana untuk mencari jaraknya atau S sama dengan, ada yang tahu rumusnya GLBB untuk mencari jarak? SMP banget ini, Pak. Yaitu V0T ditambah setengah AT kuadrat. Artinya di sini anak-anak, ya ini hanya pengetahuan saja, enggak apa-apa kalau enggak hafal ya, enggak bisa ya. Artinya apa? Di sini untuk mencapai sebuah jarak dari gerak jatuh bebas itu tidak ada hitungan di sana masanya. Artinya massa itu tidak ada berpengaruh terhadap jarak. Nah, itu kalau vakum di ruang hampa udara. Jadi di ruang hampa udara ada dua benda yang dijatuhkan, maka mereka itu terlepas dari masanya sama atau beda, maka jatuhnya akan bersamaan pada vakum ya. Nah, pada tekanan di terbuka ya, bukan vakum ya. Berarti di mana ini? Di tidak hampa udara ya. Maka nanti siapa yang datang duluan? Batu. Alasannya apa alasannya? Batu. Karena batu lebih berat. Batu lebih berat daripada massa. Daripada massa Bukan. bulu. Alasannya karena gaya gesek.
Jadi bulu itu kayak geseknya tinggi ya. Sehingga pelan-pelan pelan-pelan ya. Kalau batu kayak geseknya kecil ya. Sehingga T mana yang lebih banyak? T bulu apa T batu yang lebih banyak? Batu. Oh, ya T bulu. Ayo, kalau waktu itu dia semakin lambat maka semakin lama waktunya. Ya dah. Oke. Wah, kena kecoh berkali-kali Alvaro ini. Oke, demikian ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa difahami ya. Oke, anak-anak, demikian dari Pak Enjang semuanya. Kita sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Bila ada pertanyaan bisa dilanjutkan melalui WA. Terima kasih semuanya. Saya sampaikan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye semuanya. Bye. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti kita ketemu lagi, Pak. Terima kasih.